kembali lagi di channel Wetanscape. Channel ini akan memberikan ilmu pengetahuan di bidang apapun. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya. Video kali ini akan membahas tentang ejaan dalam bab penulisan kata. Mari kita bahas. Apa itu ejaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan yang lainnya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Setelah mengetahui pengertian ejaan, dalam buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ada kaidah penulisan kata. Kaidah ini meliputi penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan gabungan kata, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, dan penulisan kata sandang dan partikel. Subbab yang akan saya jelaskan dalam bab penulisan kata yaitu penulisan gabungan kata berimbuhan, penulisan kata depan, penulisan partikel, dan penulisan singkatan dan akronim. Masuk kepada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat dan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Diatur penulisan kata dasar dan kata berimbuhan. Akan tetapi, karena dalam praktik berbahasa hampir tidak menimbulkan masalah, penulisan kata dasar dan kata berimbuhan tidak dijelaskan di buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya, yang benar adalah antar kantor, tidak ada spasi. Antar pegawai, tidak ada spasi. Yang salahnya yaitu antar kantor atau antar kantor, adanya spasi, dan kata hubung antar pegawai, adanya spasi. Gabungan kata itu harus ditulis serangkai. Berikut contoh gabungan kata yang sudah dianggap padu, yaitu acap kali, ada kalanya, barangkali, bila mana, beasiswa, belasungkawa. Dalam kata tersebut tidak ada spasi, karena kata tersebut merupakan serangkai. Selanjutnya, kaidah penulisan kata yang menentukan bahwa gabungan kata yang ditulis terpisah tetap dipisah jika hanya mendapat akhiran. Contohnya kata menyamaratakan dan menganaktirikan. Masuk dalam penulisan kata depan, ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk tersebut masuk kata depan atau awalan. Pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Yang kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Apabila contoh kata di atas tadi, selain di atas, ada pula ke atas, dan dari atas, bentuk di atas tidak dapat dilawankan dengan mengatas. Hal itu berarti bahwa di pada di atas termasuk kata depan. Oleh karena itu, kata di atas ditulis terpisah. Kata keluar dibedakan menjadi dua macam. Selain keluar, kita menemukan pula di luar dan dari luar. Hal itu berarti bahwa kata keluar itu merupakan kata depan, sehingga harus ditulis terpisah. Kata keluar yang ditulis serangkai merupakan kata kerja, bukan kata depan atau kelompok kata depan. Kata ke samping termasuk kata depan karena kita temukan pula di samping dan dari samping. Namun, kata ke samping dapat berubah menjadi kata kerja setelah diberi imbuhan meng atau kan. Oleh karena itu, mengkesampingkan ditulis serangkai. Begitu pula dengan kata ke tengah dan ke depan. Masuk kepada partikel, yaitu partikel yang diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dan yang akan dibahas dalam makalah dalam video ini yaitu partikel pun dan per. Partikel pun
yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung. Jadi, kata-kata seperti meskipun, walaupun, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan bagaimanapun ditulis serangkai. Berbeda dengan kata sekalipun. Dibedakan menjadi dua karena ada yang ditulis serangkai dan ada pula yang ditulis terpisah. Kata sekalipun yang ditulis serangkai adalah kata penghubung, sedangkan yang ditulis terpisah bukan merupakan kata penghubung. Partikel berikutnya yang perlu dibahas dalam video ini adalah partikel per. Kesalahan penulisan partikel per sering muncul karena tidak semua per ditulis terpisah. Per yang ditulis terpisah mempunyai arti. Seperti contoh di bawah ini, yaitu pertama, harga kain itu 200.000 per meter, yang artinya per yaitu tiap-tiap atau setiap. Yang kedua, mahasiswa diminta keluar ruang kuliah satu persatu secara tertib. Maksud per dalam kata persatu yaitu demi, satu persatu. Yang ketiga yaitu surat keputusan itu berlaku per Januari 2015. Per yang dimaksud berarti mulai. Ada pula per yang bukan partikel, melainkan awalan. Karena merupakan awalan, per ini ditulis serangkai. Contohnya, per lebar. Masuk yang terakhir yaitu singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contoh singkatan yaitu MPR, RRI, yaitu yang artinya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, RRI, Radio Republik Indonesia. Contoh akronim yaitu DAMRI, Jawan Angkatan Motor Republik Indonesia, dan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Kepanjangan dari singkatan atau akronim di atas yang ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata dan ada pula yang ditulis dengan huruf kecil semua. Singkatan yang ditulis dengan tanda titik atau tanda petik. Ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik, yaitu pertama, singkatan nama orang atau gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya, Sugiono STTUW, yang artinya Sastrowardoyo. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Yang contohnya yaitu Muhammad SY Sudrajat, itu Muhammad Syarif. Atau Franky Yusuf SHMH, yaitu gelar atau jabatannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Contohnya SDA sama dengan di atas, A.N yaitu atas nama. Selanjutnya singkatan huruf kapital atau huruf kecil. Yang contohnya yaitu huruf kapital DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan untuk singkatan huruf kecil yaitu AS, yaitu arsenik, CA yaitu kalsium, biasanya digunakan untuk singkatan dari bahasa-bahasa ilmiah. Penulisan singkatan yang tidak diikuti tanda titik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu singkatan nama lembaga, pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi dan dokumen resmi. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Dan yang ketiga, singkatan lambang kimia, satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal baik nama diri maupun bukan nama diri, dan akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Penulisan akronim kelompok pertama adalah penulisan akronim yang terdiri atas huruf-huruf awal baik nama diri maupun bukan nama diri. Contohnya yaitu SIM, bukan nama diri, surat izin mengemudi, dan nama diri yaitu BAKAN atau Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Nama diri adalah nama satu-satunya yang tidak ada duanya, baik nama diri orang, benda, tempat, atau nama diri yang lainnya. Contohnya, puskesmas atau posyandu, rumah sakit yang sering disingkat dengan rumkit, pusat kesehatan masyarakat yang biasanya disingkat menjadi puskesmas. Jika sudah disingkat bukan lagi nama diri, apalagi ditambah dengan alamat dari tempat tersebut. Sekian video kali ini mengenai ejaan pada bab penulisan kata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.